Ya Bapa, hari ini kami datang Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadir dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Hadirlah Tuhan dalam hati kami. Kami rindu merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku. Kami rindu hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawa kami dalam hati-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
Saudara, apakah Kristus itu saja cukup? Kalau kita kembali kepada Alkitab, melihat di sana maka jelas jawabannya adalah Kristus itu saja cukup. Jika kita ingin menemukan kepenuhan, kesempurnaan, kepuasan di dalam Tuhan, maka Yesus Kristus itu sendirilah di mana Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang di dalam, melalui dan untuk Dia semuanya diciptakan. Juga dikatakan di sana bahwa Dialah tempat atau di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tetapi untuk bisa mengaminkan itu, bahkan kita mungkin bernyanyi dengan lirik yang mengatakan, Christ is my reward and all of my devotion. Now there is nothing in this world that could ever satisfy. Kita perlu memeriksa kembali ukuran cukup yang kita pakai. Apakah itu ukuran cukup yang dari Tuhan atau ukuran itu saya dan saudara terima dari dunia ini? Masa kini ketika kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi, kita hidup di mana nampaknya dunia ini sangat datar. Tidak ada lagi hierarkis yang begitu tinggi untuk membatasi akses informasi untuk hal-hal yang begitu private. Begitu juga ketika digitalisasi membuat semuanya serba cepat. Berita yang diunggah hari ini akan sampai ke tempat lain dengan waktu yang sangat singkat. Hal-hal yang begitu private sekarang menjadi hal yang menjadi konsumsi publik. Salah satu yang paling tinggi di Indonesia misalnya adalah pembahasan mengenai berapa jumlah kekayaan seorang public figure. Begitu private kemudian berpindah menjadi konsumsi publik. Selain keadaan di luar diri, manusia masa kini juga menginternalisasi bahwa hidupnya ditentukan oleh 3 hal. I'm what I do, I am what I have, dan I am what people say about me. Apa yang aku lakukan, apa yang aku miliki, dan apa yang orang lain katakan tentangku itu menentukan siapa aku. Mari kita tilik satu persatu. I am what I do. Dalam hal ini, gambar diri atau relasi dengan orang lain diukur pada seberapa berguna seseorang dari berapa banyak yang dia lakukan. Hal yang terlihat paling sibuk yang paling dipuji, yang memberi sumbangsi tapi tidak terlihat sibuknya menjadi tidak begitu penting. Di gereja pun barangkali demikian ya. Seberapapun sikap seseorang membuat anggota tubuh Kristus lainnya terluka, atau selama orang lain menjadi tidak nyaman, tetapi kalau dia memberi sumbangsi paling besar sebagai volunteer atau aktivis, biarkan saja karena dia roda penggerak persekutuan ini. Kerap kita menemukan orang yang banyak bekerja tetapi juga banyak mengeluh hingga akhirnya tampak seperti mengerjakan seorang diri dan yang lain hanya pangku tangan, tidak peduli. Yang lama kelamaan suatu komunitas kemudian menyuburkan pandangan bahwa you are what you do, ya, semakin banyak semakin baik. Tidak sadar bahwa lama kelamaan komunitas ini bergantung pada person tertentu dan sebaliknya person tersebut seketika merasa kurang berharga ketika porsi kesibukannya berkurang. I am what I have. Gambar diri dan relasi dengan orang lain dinilai cukup dari apa yang berhasil dicapai atau digenggam erat. Lama-kelamaan ada tembok pemisah dengan orang-orang yang dirasa ambisinya tidak selevel. Pencapaiannya tidak sama seperti kita. Dia di luar grup, kita di dalam grup. Lihat saudara-saudara betapa fenomena what I have itu menjadi pusat percakapan kita. Rating yang viewersnya paling tinggi di Indonesia itu adalah tayangan-tayangan yang sifatnya flexing, ya. Flexing ini memakai istilah yang digambarkan dari burung cendrawasih, ya, peacock. Ketika dia melambaikan bulunya yang begitu indah untuk menggoda lawan jenisnya. Nah, flexing itu sebenarnya seperti itu, ditunjukkan untuk, hai, lihatlah betapa megah, betapa indah, ayo mari mendekat. Dan bila perlu ikuti apa yang aku sarankan. Flexing akhir-akhir ini misalnya dengan memamerkan kekayaan saldo ATM, lalu kemudian uang yang bertumpuk, pakaian yang mahal, jet pribadi, liburan ke luar negeri, tas mewah, mobil mewah, apapun yang mewah-mewah lainnya begitu. Justru tayangan-tayangan yang sifatnya edukatif, prestasi, itu
tidak begitu banyak ya. Sedikit sekali akun di YouTube channel yang mendapatkan viewers dan subscriber yang tinggi untuk bagian itu. I am what I have. Next, what people say about me. Barangkali kita bisa berkata, aku tidak peduli perkataan orang. Tapi diam-diam kita masuk dalam ruangan, lalu kita overthinking, kita tidak bisa tidur karena kita teringat penilaian orang misalnya tentang sepatumu yang tidak mengkilap itu. Engkau suka tetapi orang lain mengatakan buluk sekali. Nah, gambar diri dan relasi dengan orang lain dinilai cukup bila banyak orang di sekitar kita berkata cukup. Sebaliknya jika di sekitar kita mengatakan Anda kurang ini, Anda kurang itu, saudara lalu menciut dan menarik diri. Nah saudara-saudara, bayangkan bahwa pilihan hidup yang diambil ketika kita punya ukuran what people say about me is me, maka Anda mengambil pilihan bukan dari damai dan cinta, melainkan dari rasa takut. Takut ditanya ya, itu kata kuncinya. Oh takutnya nanti ditanya. Lalu apalagi ya? Takutnya dikritik. Apalagi ya? Takutnya gak sesuai dengan yang diharapkan orang. Bayangkan di sana bukan pilihan yang lahir dari damai dan cinta, melainkan dari rasa takut. Saudara-saudara, ukuran duniawi memberi kepada kita batasan-batasan yang sebenarnya kita anggap itu adalah kebebasan, tetapi justru mengikat kita. Bayangkan saudara betapa rumit dan beratnya hidup apabila masa kini ketika kita menginternalisasi sedemikian rupa aku adalah apa yang aku lakukan, aku adalah apa yang aku miliki, aku adalah apa yang orang lain katakan, maka ketika itu berjumpa dengan keyakinan iman dan pemahaman ajaran yang keliru, orang Kristen sekalipun akan menciut bahkan putus asa. Atau juga hal lain, pribadi yang menerima itu akan mengatakan, aku tidak pernah merasa cukup. Apapun yang aku usahakan, aku lakukan dan aku miliki saat ini, selalu aku merasa kosong. Mengapa saudara-saudara? Karena ukuran cukup duniawi memusatkan segala sesuatu kepada aku dan tentu saja bukan kepada Kristus. Tentu ini bukan yang diharapkan dari kita, bukan. Kristus ingin kita menjadi pribadi, innovative generation, menghasilkan sesuatu, menginovasi sesuatu. Tetapi ketika kita terkekang oleh hal-hal yang tidak Kristus inginkan, ini bukan soal dosa dan tidak berdosa ya sahabat-sahabatku, tetapi ini soal apakah engkau menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, berkembang sedemikian rupa, bebas dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tilik ukuran apa yang kita pakai. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 7-8 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Begitu Kristus bersinar, semua hal yang sebelumnya menyilaukan mata kita dengan kemegahan yang palsu langsung lenyap, atau setidaknya tidak berharga lagi. Walau begitu saudara-saudara, jelas bahwa ini bukan soal bahwa kita memiliki sesuatu itu harus ditinggalkan sedemikian rupa, hidup saja apa adanya mengembara di padang gurun. Melalui ayat ini Rasul Paulus mengajak kita untuk kembali pada hal yang substansial, tidak terikat pada hal-hal yang lahiriah, sehingga ketika kita memilikinya syukur pada Allah, tetapi kalau kita tidak memilikinya kita tetap merasa cukup. Apa yang lebih menyakitkan dari apapun yang membuat kita menjauh daripada Kristus? Apa yang kita genggam erat sebagai kebenaran sehingga kebenaran Kristus tidak lagi berarti bagi kita dan justru kita hampir karam bersama kapal kehidupan kita. Hanya ada satu cara saudaraku, lepaskan atau bahasa lainnya buang
miliki ukuran yang tepat dari Kristus ketika dia berkata, engkau cukup. Sekarang kita tahu Kristus itu saja cukup. Dan sekarang ia juga mengundang kita merasa cukup dalam Kristus, seperti Rasul Paulus yang mengatakan di dalam ayat 10, 11, dan 13 selanjutnya dari bacaan kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan yang dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hidup dan menghidupi di sini, kini dan hari ini. Orang yang merasa cukup akan Kristus akan mengatakan, I'm beyond blessed. Bukan apa yang aku lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi dunia ini. Bukan apa yang aku punya, tetapi apa yang Kristus sudah berikan sehingga aku mampu memberikan tanpa merasa kekurangan. Bukan apa yang orang katakan tentangku, tetapi kabar sukacita yang dari Kristus yang kuhidupi dan ingin kubagikan lewat setiap aspek kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan kami, Engkau Allah yang cukup. Undanglah kami untuk merasakan kecukupan di dalam-Mu, supaya kami tidak memakai ukuran yang salah dan kemudian kami tidak menjadi apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami memakai ukuran Kristus itu sendiri, supaya kami menjadi pribadi yang berkata bahwa aku adalah apa yang Kristus tetapkan bagiku. Aku adalah apa yang Kristus berikan, sehingga aku mampu memberi tanpa merasa kekurangan. Aku bukanlah apa yang dunia ini katakan, melainkan apa yang Injil sendiri katakan, dan karena itu aku mau menjadi pemberita kabar sukacita itu. Terima kasih ya Allah, kiranya hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa merasa cukup di dalam Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita kembali dengan meyakini Kristus itu saja cukup, dan kita yang hidup di dalam dan bersama Kristus juga senantiasa diundang untuk senantiasa merasa cukup. Mari kita kembali dengan meyakini bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. All of my devotion.
Hidup di era globalisasi. Kak.